Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Linda Maisuro akan menjelaskan makalah mengenai analisis kuantitas hadis, di mana merupakan hal ini sebagai tugas kelompok akan tetapi dipresentasikan dengan masing-masing anggota tersebut. Baik, saya langsung ke penjelasannya. Analisis kuantitas hadis. Nah, apa maksud dari kuantitas hadis tersebut? Apa yang dimaksud dengan analisis? Tentunya analisis merupakan suatu perbuatan atau suatu tingkah laku dalam meneliti atau mengkaji lebih dalam hal yang terkait. Lalu apa itu kuantitas hadis? Maksud dari kuantitas hadis merupakan hadis yang dilihat dari segi jumlah orang yang meriwayatkan suatu hadis tersebut, dari segi jumlah sanadnya. Nah, ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawi yang menjadi sumber berita. Mengenai kuantitas hadis, maka hadis dapat dibagikan menjadi dua golongan. Yang pertama, hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir secara etimologi merupakan berarti berurutan, berkesinambungan, kontinu atau tatatabu. Nah, sedangkan secara terminologis, hadis mutawatir dapat diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, oleh perawi banyak dalam setiap generasi sanad, mulai dari awal sahabat Nabi hingga akhir atau perawi dan penulis hadis. Nah, dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa muhadditsin mengenai hadis mutawatir di beberapa literatur, maka dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keadaannya dari sistem periwayatannya, karena pada setiap generasi atau tabaqat sanadnya menurut tradisi mereka itu mustahil melakukan perbuatan dusta atau penyelewengan terhadap hadis yang diriwayatkan sehingga diyakini kebenarannya. Nah, para ahli berbeda pendapat mengenai jumlah minimal para perawi yang meriwayatkan hadis mutawatir. Sebagian ulama ada yang menyatakan 20 perawi, ada yang bilang 40 dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana ciri-ciri hadis mutawatir? Yang pertama, jumlah perawinya banyak yang tidak mungkin berdusta. Yang kedua, jumlah rawinya seimbang dalam semua tingkatan. Dan selanjutnya, berdasarkan tanggapan panca indera. Selanjutnya, kedudukan hadis mutawatir. Keadilan dan kodabitan dari para perawi yang meriwayatkan hadis mutawatir itu sudah tidak diragukan lagi, sehingga mereka tidak mungkin untuk berbohong dalam membawa berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir memberi dampak pada faedah ilmu daruri, yakni keharusan untuk menerima bulat-bulat berita dalam hadis tersebut secara pasti atau qat'i yurud. Dengan demikian, hadis mutawatir menduduki tingkatan teratas dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Terus, pembagian hadis mutawatir. Berapa sih pembagian hadis mutawatir itu? Nah, ulama usul membagi hadis mutawatir itu menjadi dua bagian. Yang pertama, al-mutawatir rabdi, yaitu hadis mutawatir yang lafaz dan maknanya sesuai antara satu riwayat dengan riwayat lainnya. Nah, yang kedua, hadis mutawatir ma'nawi, ialah hadis yang rawinya banyak tetapi redaksi pemberitaannya berbeda-beda. Dalam peristilahan itu hanya prinsip dan maknanya saja yang ada kesamaan gitu. Yang kedua, dari segi kuantitas hadis itu yaitu hadis ahad. Nah, apa itu hadis ahad dan bagaimana kedudukannya? Menurut etimologi, kata ahad merupakan bentuk jamak dari kata ahad, yang berarti tunggal atau dalam kaidah ilmu nahwu disebut mufrad, yang menunjukkan makna sedikit. Adapun hadis ahad menurut terminologi merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, tiga orang, atau bahkan oleh sejumlah orang, tetapi tidak mencapai jumlah bilangan kemutawatiran atau adad at-tawatur. Selanjutnya, klasifikasi hadis ahad. Berdasarkan sedikit dan banyaknya para perawi yang terdapat pada tiap-tiap tingkatan atau tabaqat, maka hadis ahad dapat dibagi menjadi yang pertama yaitu hadis masyhur, kedua hadis aziz, dan yang ketiga hadis gharib. Selanjutnya, dalam analisis hadis
ada langkah-langkah tertentu. Nah, ini puncak dari analisis kuantitas hadis itu memiliki langkah-langkah, trik-trik, dan step by step agar mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, kita menentukan hadis yang akan dikaji. Dalam hal ini, kita menyangkut dua kajian, yaitu yang pertama memilih tema kajian, dan yang kedua memilih hadis yang menjadi objek kajian. Setelah menemukan itu, maka kita berlanjut ke tahap takhrijul hadis. Nah, bagi seorang peneliti hadis, kegiatan takhrijul hadis yang sangat penting. Tanpa dilakukan kegiatan takhrijul hadis, maka akan sulit diketahui asal-usul riwayat hadis yang akan kita teliti. Berbagai riwayat yang telah meriwayatkan hadis itu, dan ada atau tidak adanya corroboration atau syahid atau mutabi' dalam sanad bagi hadis yang ditelitinya. Dengan demikian, minimal ada 3 pentingnya kegiatan takhrijul hadis. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang diteliti. Yang kedua, untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti. Yang ketiga, itu untuk mengetahui ada atau tidak adanya syahid dan mutabi' pada sanad yang diteliti. Metode-metode yang kita lakukan dalam takhrij adalah yang pertama, memilih teks hadis, memilih metode, melakukan takhrijul hadis, dan yang selanjutnya merupakan menuliskan sumber-sumber dan teks hadis lengkap sanad beserta matannya. Selanjutnya proses ketiga atau tahap ketiga itu melakukan al-i'tibar. Setelah kita lakukan kegiatan takhrij sebagai langkah pendahuluan dalam penelitian suatu hadis, maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk kemudian dilakukannya kegiatan i'tibar. Nah, apa itu itibar? Nah, kata itibar merupakan masdar dari kata i'tibar. Menurut bahasa, arti i'tibar adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud agar dapat kita ketahui sesuatu yang sejenis. Nah, dengan dilakukannya al-i'tibar, maka kita terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti. Demikian juga dengan nama-nama periwayatannya dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi, kegunaan i'tibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayatan yang berstatus mutabi' atau syahid. Selanjutnya tahap keempat, yaitu meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya. Mencakup dua hal, kaidah kesahihan sanad sebagai acuan, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung, mulai dari makhrijnya sampai Nabi. Yang kedua, seluruh periwayatan dalam hadis itu harus bersifat adil dan dhabit. Selanjutnya yaitu hadis itu sanad serta matannya harus terhindar dari kejanggalan atau syaz dan cacat atau ilad. Nah, dari ketiga poin-poin di atas, poin-poin tersebut dapat diuraikan menjadi 7 butir, 5 yang berhubungan dengan sanad dan 2 berhubungan dengan matan. Yang berhubungan dengan sanad bersambung, periwayatan bersifat adil, periwayat bersifat dhabit, terhindar dari kejanggalan atau syaz, dan terhindar dari cacat dan i'lad. Nah, selanjutnya segi-segi pribadi periwayat. Nah, ini merupakan juga tahap-tahapnya. Ulama hadis berpendapat bahwa ada 2 hal yang harus diteliti pada diri pribadi periwayat untuk dapat kita ketahui apakah riwayat hadis akan dikemukakannya dapat diterima sebagai hujjah ataukah harus ditolak. Nah, kedua hal itu adalah keadilan dan kodabitannya. Untuk sifat adil dan dhabit masing-masing memiliki kriteria tersendiri. Nah, kualitas pribadi periwayat. Nah, dalam menentukan pengertian istilah adil yang berlaku dalam ilmu hadis, ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang bahwa gini. Nah, dari berbagai perbedaan pendapat itu dapat dihimpun kriterianya dalam 4 butir. Yang pertama, penghimpunan kriteria itu didasarkan pada kesamaan maksud. 4 butir tersebut yaitu sifat adil. Itu ialah pertama, beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, memelihara muru'ah. Nah, selanjutnya kapasitas intelektual periwayat. Intelektual periwayat harus memenuhi
kapasitas tertentu sehingga riwayat hadis yang disampaikannya dapat memenuhi salah satu unsur hadis yang berkaitan sahih ataupun dhaif. Periwayat yang kapasitas inteleknya memenuhi syarat kesahihan sanad maka disebut periwayat yang dhabit. Nah, lambang-lambang metode periwayatannya, lambang-lambang atau lafal-lafal yang digunakan dalam periwayatan hadis dalam hal ini untuk kegiatan tahammul hadis bentuknya bermacam-macam. Misalnya sami'tu, sami'na, haddatsana, haddatsani, an dan anna. Nah, terus hubungan periwayat dengan metode periwayatannya. Dalam hubungan dengan persambungan sanad, kualitas periwayat sangat menentukan. Periwayat yang tidak thiqat yang menyatakan telah menerima riwayat dengan metode sami'na. Misalnya, walaupun metode itu diakui ulama hadis memiliki tingkat akurasi yang tinggi, tetapi yang menyatakan lambang tersebut adalah orang yang tidak thiqah, maka informasi yang dikemukakannya itu tetap tidak dapat dipercaya. Sebaliknya, apabila yang menyatakan sami'na adalah orang yang thiqah, maka informasinya dapat dipercaya. Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnya suatu sanad, maka hubungan antara periwayat dan metode periwayatan yang digunakan perlu kita teliti lebih dalam. Karena tadlis mungkin terjadi pada sanad yang dikemukakan oleh periwayat yang thiqah. Lanjut tahap ke-6 yaitu meneliti syadz dan ilat. Nah, yang pertama meneliti syadz. Terdapat 3 pendapat yang menonjol mengenai syadz hadis. Salah satunya pendapat dari Imam Syafi'i, yakni hadis yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayatan yang thiqah juga. Nah, pendapat dari Imam Syafi'i merupakan pendapat yang banyak diikuti oleh ulama ahli hadis sampai saat ini. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa kemungkinan suatu sanad mengandung syadz bila sanad yang diteliti lebih dari satu buah hadis. Nah, ulama hadis pada umumnya mengakui bahwa meneliti syadz dan ilat hadis tidaklah mudah oleh mereka yang mendalami pengetahuan tentang hadis dan terbiasa melakukan penelitian hadis. Nah, begitulah mereka yang terbiasa yang bisa gitu. Selanjutnya yaitu meneliti syadz hadis lebih sulit daripada ilat. Nah, selanjutnya meneliti ilat. Ilat yang disebutkan dalam salah satu unsur kaidah kesahihan sanad hadis adalah ilat yang untuk mengetahuinya diperlukan penelitian yang lebih cermat. Kenapa? Sebab hadis yang bersangkutan tampak sanadnya berkualitas sahih. Untuk meneliti ilat hadis, maka langkah-langkah dapat ditempuh sebagai berikut. Yang pertama, seluruh sanad hadis untuk matan yang semakna dihimpunkan dan diteliti. Bila hadis yang bersangkutan tersebut memang memiliki mutabi' ataupun syahid. Yang kedua, seluruh periwayat dan dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para kritik hadis. Nah, begitu teman-teman kira-kira tahapan dalam melakukan analisis kuantitas hadis yang terdiri dari beberapa tahap yang sudah saya jelaskan. Lalu ada pertanyaan besar, apa tujuan dan fungsi menganalisis hadis itu sih gitu kan? Yang pertama, dapat mengetahui kualitas hadis sehingga dapat dipastikan gitu status itu sahih, maqbul, dhaif atau mardud. Nah, agar dapat kita gunakan sebagai hujah pegangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua, dapat memahami makna yang dikandung dalam hadis tersebut secara baik dan benar. Nah, gitu. Seperti itu teman-teman.